Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, kita lanjutkan madah kita. Kemarin sudah mencapai halaman yang pertama dari surat Al-Jin, halaman ayat 1 sampai 13. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu 14 sampai dengan 28 ayatnya. Yaqulullahu ta'ala wa anna minnal muslimuna wa minal qasitun faman aslama faulaika taharra rasada. Allah berfirman, dan diantara kami itu ada orang-orang yang berserah diri kepada Allah, dan juga ada yang dia berserah diri namun juga senang melakukan keburukan, atau yang disebut adalah al-qasitun. Faman aslama, maka barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah orang-orang yang mendapati jalan yang lurus, jalan yang benar. Ini orang-orang yang senantiasa taat. Adapun orang-orang yang senantiasa berbuat keburukan, berbuat maksiat, kemudian melampaui daripada batasan-batasan yang Allah sudah bataskan untuk kita semua, maka mereka ini akan menjadi kayu bakar daripada api neraka. Amal qasituna fakanu li jahannam hataba. Dan kalaulah al-qasitunan ini orang-orang yang senantiasa berbuat buruk, berbuat kezaliman, mereka istiqomah dengan jalan yang lurus ini, dengan jalan Islam, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka yaitu air yang sangat banyak, artinya nikmat yang sangat banyak. Nikmat ini juga disebutkan bagi kita semuanya kalau kita melakukan istiqomah, dan nikmat yang banyak ini pada hakikatnya linaftinahum bih, untuk sebagai ujian. Linaftinahum fi wa may yurid an dzikrihi yaslukhu adzaban sa'ada. Untuk ujian bagi kita semuanya, kalau kita bersyukur maka akan bertambah nikmat. Adapun kalau kita mengkufuri, ya, enggan untuk beribadah, enggan untuk tilawah, enggan untuk taat terhadap apa-apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min awamirihi, dari perintah-perintahnya, maka kita akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat pedih dan sangat menyakitkan. Itu kalau kita tidak bersyukur. Jadi bertambahnya nikmat haruslah disyukuri, ya. Kalau telah tidak, maka akan menambahkan azab bagi kita semua. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajid, bahwasanya masjid-masjid itu adalah untuk ibadah kepada Allah, maka janganlah kita beribadah, ya, kepada selainnya. Dan kita sudah harus senantiasa mengikhlaskan niat hanya kepadanya dalam doa dan ibadah. Jangan sampai syirik. Nah, ini syirik ini juga disebut sebagai zulmun azim, atau kezaliman yang besar, ya.
Dan di sini juga menerangkan bahwa masjid-masjid itu tidaklah dibangun kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak selainnya. Maka dari sini dianjurkan kepada kita semuanya, diharuskan untuk senantiasa memurnikan keikhlasan dikala kita beribadah. Jangan sampai kemudian adanya syirik. Kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian tentu dalam hal ibadah itu, ibadah mahdhah, juga harus senantiasa kita itu mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita harus senantiasa mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakunu alaihi libada. Nah, ini juga menarik. Bahasanya kalau seseorang itu menyembah Allah, sholat, dan di sini dikatakan Abdullah itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau beribadah, itu para jin-jin itu mereka berkumpul, berduyun-duyun gitu ya, untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang beliau baca. Ini keadaan daripada jin. Nah, jadi ketika kita itu beribadah, maka jangan heran ya kalau banyak jin yang makmum karena ingin mendengarkan bacaan Quran yang kita bacakan. Makanya dianjurkan sebenarnya kalau sholat itu jangan cepat-cepat gitu ya, jangan cepat-cepat. Kalau mungkin sebagian manusia sekarang itu enggan dengan tilawatul Quran yang kita baca ketika sholat, kita harus meyakini bahwa Allah mentakdirkan golongan jin itu sangat senang. Nah, dan ayatnya ini, walamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Jadi mereka itu berduyun-duyun, bergerombol untuk mendengarkan kita ketika kita sholat, bacaan-bacaan Quran kita. Nah, mereka ini senang ya. Selanjutnya, kul innama ad'u rabbi wala usyriku bi ahada. Katakan hai Rasul kepada orang-orang kafir itu bahwa sesungguhnya saya itu berdoa kepada Rabbku, kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah ya, sendiri, wala usyriku ma'hu fil ibadi ahada, dan saya tidak menyekutukannya dalam beribadah ini dengan seorang pun. Di ayat selanjutnya, kul inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Katakan wahai Rasul kepada orang-orang kafir itu bahwa saya tidak akan mampu melakukan sesuatu yang bisa menghalangi kalian daripada kejahatan, kemudaratan, dan juga tidak bisa atau tidak mampu menghadirkan manfaat buat kalian. Dan katakan juga, kul inni la yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Dan katakan juga bahwa kalau saya pun melakukan keburukan, kesesatan atau maksiat, saya tidak akan mendapati selain Allah itu tempat untuk bersandar atau berlindung daripada azabnya. Ya, itu Rasulullah ya. Artinya kalau manusia seperti kita biasa, kalau sampai kita melakukan itu ya lebih parah gitu. Rasulullah aja tidak diberikan tidak mendapati tempat bersandar gitu ya. Cuman Rasulullah kan sudah maksum, tidak mungkin juga beliau melakukan yang begitu. Tapi kalau sampai itu dia lakukan, jawabannya itu
dia tidak mendapati tempat bersandar atau tempat berlindung ketika beliau bermaksiat. Tapi beliau tidak akan bermaksiat karena beliau maksum. Illa balaghum minallahi wa risalati, ya. Sesungguhnya apa yang dilakukan Rasulullah itu hanyalah menyampaikan risalah sebagaimana yang beliau diutus, ya. Jadi menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kabar gembira dan juga peringatan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan enggan daripada agama Allah, sesungguhnya balasan mereka ini adalah api neraka jahanam, dan mereka tidak akan keluar daripada api neraka itu selama-lamanya. Ini ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya, hatta idza ra'au ma yu'aduna fasa'lamuna ma adhafu nasira wa aqallu adada. Sampai kalau orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu menyaksikan apa yang telah Allah janjikan kepada mereka daripada azab Allah itu, barang siapa yang bermaksiat, enggan terhadap agama Allah, maka mereka akan dijanjikan dengan azab. Dan ketika mereka itu melihat azab itu, mereka akan mengetahui, ya, di saat itu siapa yang lebih lemah penolongnya dan lebih lemah tentaranya dan lebih sedikit tentaranya. Ya, tentulah adalah orang-orang kafir dan musyrik itu, mereka tidak akan mendapati, tidak hanya lemah, tidak mendapati yang bisa menolong mereka, karena orang-orang yang mengajak mereka sendiri di dalam surat Al-Baqarah itu, orang-orang yang mengajak mereka kepada kesesatan itu meninggalkan mereka. Lanjutannya, kul in adri aqaribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Kul, katakan wahai Rasul, lihaulail musyrikin, bagi orang-orang musyrik, la adri, ma adri, saya tidak mengetahui apakah azab ini yang telah dijanjikan untuk kalian dekat waktunya, atau Allah menjadikan azab ini waktu yang lama. Dan tentu Allah sendirilah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan tidaklah seorang pun mengetahui kegaiban itu, ya, daripada penciptanya, ya, kecuali, ya, orang-orang illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, kecuali orang yang dipilih, dan di sini adalah Nabi Muhammad SAW yang berjalan di hadapannya, dan yang di yasluku min baini yadayhi, yang berjalan di hadapannya, ya, dengan jalan yang benar. Di mana beliau menyampaikan risalah dengan benar, bisidqi, dan kemudian Allah jaga, ya, dengan kemaasumannya, sehingga apa yang dia sampaikan itu tidak ada sedikit pun dari kelalaian, dari kemungkaran, ya. Dan itulah syariat yang Allah takdirkan buat kita semuanya, agar kita senantiasa berjalan di dalam jalan yang benar, ya. Dan semua itu beliau lakukan, Allah lakukan untuk baginda Rasulullah SAW, untuk melihat seberapa kesempurnaan yang telah Allah gariskan untuk agama ini, ya. Dan
dengan menjaga syariat itu benar-benar tersampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga terjaga dari pencurian ayat-ayatnya yang dilakukan oleh para jin-jin kafir untuk mereka serahkan kepada para dukun-dukun untuk menyesatkan manusia. Sudah Allah jaga sedemikian rupa, Allah jaga dengan sampai kepada Rasulullah, Allah jaga sampai kepada para sahabat-sahabatnya, dan Allah lengkapi dengan penjelasan-penjelasan daripada perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan daripada Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Itu adalah gambaran daripada syariat Islam dan gambaran daripada kesempurnaan daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Dan tentu kita bersyukur menjadi hamba Allah dan umat baginda Nabi Muhammad SAW yang berada di akhir zaman ini dan mendapati syariat Islam yang sempurna ini. Itu mungkin iwafillah rahimakullah kajian kita di madah kali ini, ya. Dan alhamdulillah sudah tuntas sampai dengan ayat yang ke-28. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.